Cinta diam-diamku pada sahabat yang selalu ada. Aku tak pernah berani mengungkapkan perasaanku. Sebelum mendengarkan ceritaku ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan episode terbaru dari cerita kita. Yuk, jadi bagian dari keluarga kita di sini. Yang sudah subscribe, saya doakan rezeki lancar dan keluarga selalu sehat. Takut kehilangan persahabatan yang sudah terjalin begitu erat. Tapi hati ini terus terluka saat dia mulai dekat dengan orang lain. Bagaimana jika cinta terbaik justru harus kupendam dalam sunyi? Ikuti perjalanan penuh emosi ini tentang persahabatan, cinta, dan keberanian yang akhirnya menemukan jalannya. Aku masih ingat jelas hari itu, hari pertamaku di kampus baru yang penuh wajah-wajah asing. Jantungku berdetak kencang, antara gugup dan bersemangat. Semua terasa asing. Tapi tiba-tiba ada satu hal yang langsung membuatku merasa lega. Dia, Raka. Dia sedang duduk di bangku taman, membaca buku dengan serius, tapi sesekali tersenyum kecil sendiri. Saat aku melangkah melewati jalan setapak itu, aku hampir tersandung batu kecil di depan kakiku. Raka yang duduk dekat, langsung menoleh dan tersenyum. "Kamu Dara, kan? Mahasiswa baru?" tanyanya ramah. Aku mengangguk sambil tersenyum malu. "Senang, kenalan sama kamu," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menggenggamnya dengan hangat, merasa ada getaran aneh di dalam hati. Hari-hari berikutnya, kami sering bertemu. Dari tugas kelompok sampai ngobrol santai di kantin kampus, Raka selalu ada saat aku butuh teman, selalu bisa membuatku tertawa bahkan di hari-hari yang paling berat. Aku merasa nyaman, tapi juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun aku takut merusak apa yang sudah terjalin indah di antara kami. Jadi aku simpan perasaanku dalam diam. Hari-hari berlalu, persahabatan kami semakin erat. Raka selalu hadir, seperti cahaya yang tak pernah padam di hari-hariku. Setiap kali aku merasa lelah atau sedih, dia ada untuk menguatkanku. Kadang dia hanya diam dan memegang tanganku erat, tanpa perlu kata-kata. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik mulai turun, kami terjebak di ruang kelas yang sepi. Aku merasakan detak jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat Raka duduk di sebelahku, wajahnya yang biasa ceria tampak serius. "Kamu kenapa, Dara?" tanyanya lembut. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku takut kehilangan kamu." Dia menghela napas pelan, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku juga takut, Dara. Tapi aku janji, aku akan selalu ada buat kamu." Malam itu, aku menyadari satu hal. Cinta diam-diamku bukan hanya tentang rasa yang aku simpan sendiri, tapi tentang betapa besar arti Raka dalam hidupku. Aku takut kehilangan persahabatan ini, tapi lebih takut lagi jika harus hidup tanpa dia. Diam-diam. Aku berharap, mungkin suatu hari dia akan tahu betapa dalam cintaku padanya. Tapi semakin hari, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Perasaan itu tak lagi sekadar aku yang rasakan sendirian. Kadang, aku melihat kilatan yang berbeda di mata Raka ketika dia menatapku. Kilatan yang membuat jantungku seakan berhenti, berdetak. Suatu malam kami duduk di atap gedung kampus, melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Raka tiba-tiba memecah keheningan. "Dara, aku merasa aku nggak bisa terus pura-pura kalau aku nggak merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar teman sama kamu," katanya dengan suara serak. Hatiku meledak antara bahagia dan takut. Aku menatapnya dalam-dalam, tapi kata-kata terhenti di tenggorokanku. "Kalau," aku bilang, "aku juga merasakan hal yang sama, apa kamu masih mau jadi sahabatku?" tanyaku akhirnya. Dia tersenyum kecil, lalu menggenggam tanganku erat. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Dara. Tapi aku juga takut kalau kita malah kehilangan apa yang sudah kita punya." Malam itu, di bawah cahaya bulan, kami terdiam, memikirkan apa arti kata cinta dan persahabatan. Aku tahu, perjalanan ini akan jauh lebih rumit daripada yang aku bayangkan. Sejak malam itu, suasana di antara kami berubah, tapi tidak secara jelas. Raka tetap menjadi sahabat yang selalu ada, tapi ada jarak halus yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis antara persahabatan dan cinta
takut salah langkah yang bisa membuat semuanya runtuh. Setiap kali dia tertawa bersama teman-temannya, aku merasakan cemburu yang tak bisa kubendung. Namun aku hanya bisa diam, mengagumi dari jauh tanpa berani mengungkapkan lebih. Suatu kali, aku melihat dia berbicara dekat dengan seorang gadis lain, senyum mereka begitu hangat dan akrab. Hatiku tercekat. Aku mencoba menyembunyikan perasaan, itu dengan pura-pura biasa saja, tapi air mataku hampir tumpah. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, menulis di jurnalku. Kenapa cinta ini harus dirahasiakan? Kenapa aku takut kehilangan persahabatan ini lebih dari kehilangan dia? Aku sadar, aku bukan hanya mencintainya, tapi juga takut kehilangan. Dan rasa takut itu kadang membuatku semakin jauh dari keberanian untuk membuka hati. Hari itu, aku kembali merasakan cemburu yang menusuk lebih dalam dari biasanya. Raka tampak begitu dekat dengan teman sekelasnya, Lina, tertawa bersama, berbagi cerita, dan saling menyentuh bahu seperti mereka punya dunia sendiri. Aku berdiri di ujung koridor, menonton tanpa suara. Hati ini sesak tak tertahankan. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Aku yang selalu ada untuknya, tapi dia tampak lebih bahagia dengan orang lain. Saat dia menoleh dan melihatku berdiri di sana, aku cepat-cepat berpura-pura tersenyum. Tapi aku tahu dia menangkap ada sesuatu yang berbeda di mataku. Malamnya, aku duduk termenung di kamar, mengingat kembali semua saat kami bersama. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup berani untuk mengatakan apa yang aku rasakan? Atau aku harus terus menjadi bayangannya, cinta yang tak pernah berani muncul ke permukaan? Air mata jatuh tanpa suara, membasahi pipi. Aku lelah, tapi aku tak bisa berhenti mencintainya. Keraguan mulai menguasai pikiranku. Apakah aku harus terus memendam perasaan ini? Ataukah aku harus berani membuka hati, walau risiko kehilangan persahabatan kami terasa sangat besar? Setiap kali aku ingin mengungkapkan sesuatu, suaraku tercekik oleh ketakutan. Ketakutan bahwa semuanya akan berubah. Bahwa Raka akan menjauh atau bahkan hilang dari hidupku. Suatu malam, aku memberanikan diri mengirim pesan singkat kepadanya. Ada waktu ngobrol, Raka? Dia membalas cepat. Tentu, Dara. Aku juga pengen bicara sama kamu. Hatiku berdetak tidak karuan. Apa ini saatnya? Aku harus jujur, meski takut. Ketika kami duduk berdua di taman kampus yang sepi, aku menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Tapi kata-kata yang sudah kusiapkan lenyap begitu saja. Raka menatapku penuh perhatian, menunggu aku melanjutkan. Raka, aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau aku bilang aku cinta, kita malah nggak bisa jadi seperti dulu lagi. Dia tersenyum, lembut dan menggenggam tanganku. Dara, aku nggak mau kehilangan kamu juga. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Namun, di balik kata-katanya yang menenangkan, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Rasa takut dan keraguan masih bertarung dalam hatiku. Beberapa hari setelah malam itu, suasana di antara kami terasa berbeda. Raka lebih sering mencari aku, mengajak ngobrol lebih lama, bahkan tanpa alasan jelas. Ada getaran aneh yang membuat hatiku berdebar-debar setiap kali dia menatapku. Suatu sore, kami duduk di bangku taman kampus. Matahari mulai terbenam, menyelimuti kami dengan cahaya hangat yang romantis. Raka menatapku dalam-dalam, lalu berkata pelan, Dara, aku nggak bisa terus-terusan pura-pura kalau aku nggak peduli sama kamu. Aku butuh kamu tahu. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini saatnya? Namun sebelum aku sempat membuka mulut, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dia membaca, lalu wajahnya berubah. Ada bayang-bayang kesedihan yang aku tak pernah lihat sebelumnya. Ada apa, Raka? Tanyaku lembut. Dia menggeleng dan mencoba tersenyum. Nggak apa-apa, cuman urusan keluarga. Namun hatiku sudah mencatat ada sesuatu yang lebih dari itu. Malam itu aku duduk termenung, memikirkan betapa rapuhnya momen yang kita miliki. Aku ingin membuka hatiku, tapi kenyataan kadang datang dengan cara yang tak terduga. Aku berjanji pada diri sendiri, aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, kenyataan kadang lebih kejam dari yang bisa aku bayangkan.
Sejak pesan itu datang, Raka berubah. Dia yang dulu selalu ceria dan penuh perhatian, kini sering terlihat jauh dan sibuk sendiri. Kami jarang bicara seperti dulu, dan setiap kali aku mencoba mendekat, dia seolah menolak dengan halus. Salah paham mulai merayap di antara kami, tanpa aku atau dia sadari. Suatu sore, aku melihat Raka berbicara dengan teman dekatku, dan mereka tampak serius. Aku tak tahu apa yang dibicarakan, tapi hatiku menangkap ada sesuatu yang tak beres. Aku merasa tersisih, seperti bukan bagian dari dunia mereka lagi. Aku berusaha menghubunginya, tapi pesanku hanya dibalas dengan jawaban singkat yang membuatku semakin terluka. Malam itu aku menangis sendiri, merasakan jarak yang tumbuh di antara kami. Rasanya seperti kehilangan tanpa tahu alasan pasti. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini akibat perasaanku yang selama ini kusimpan? Atau mungkin aku yang terlalu berharap? Persahabatan yang dulu hangat kini terancam runtuh, dan aku tak tahu harus berbuat apa. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang berat. Aku sering duduk sendiri, memikirkan semua yang terjadi, kata-kata yang tak terucap, tatapan yang berubah, dan jarak yang semakin melebar di antara kami. Aku mulai menyadari bahwa diamku selama ini mungkin malah membuat semuanya semakin rumit. Aku menyesal karena tidak pernah berani bicara jujur, tidak pernah memberitahu Raka apa yang sebenarnya kurasakan. Suatu sore, aku menulis surat panjang untuknya, menumpahkan segala perasaan dan penyesalanku. Namun, aku ragu untuk memberikannya. Aku takut sekali kalau itu malah membuatnya menjauh. Malam itu, aku termenung di balkon kamar, melihat langit gelap yang bertabur bintang. Aku berharap suatu keajaiban bisa memperbaiki semuanya. Aku berharap suatu saat, aku dan Raka bisa kembali seperti dulu. Tanpa rahasia, tanpa jarak, tanpa sakit yang membekas. Tapi aku tahu, harapan itu harus kuiringi dengan keberanian. Karena cinta dan persahabatan kadang hanya bisa diselamatkan oleh ketulusan dan keberanian untuk membuka hati. Hari-hari setelah itu, aku berusaha menjadi sahabat yang lebih baik, tanpa berharap lebih. Aku belajar untuk mendengar tanpa menuntut, memberi tanpa berharap dibalas, dan mencintai tanpa harus memiliki. Suatu saat, aku tahu Raka sedang menghadapi masalah besar, masalah keluarga yang membuatnya tertekan dan hampir putus asa. Namun dia tak pernah mengeluh padaku. Aku memilih diam dan mendukungnya dengan cara yang paling sederhana. Menjadi tempat dia pulang, tempat dia merasa aman. Aku rela menanggung semua perasaanku sendiri, asalkan dia tahu aku ada untuknya. Malam itu, ketika Raka datang padaku dengan mata sembab, aku menggenggam tangannya erat dan berkata, "Kamu nggak sendiri, Raka. Aku di sini, selalu." Dia menatapku lama, lalu tanpa kata, memelukku erat. Aku tahu, di pelukan itu, ada rasa terima kasih yang tak terucap. Mungkin aku belum bisa mengungkapkan cintaku secara langsung. Tapi aku percaya, pengorbanan ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan betapa aku peduli. Namun, ada saatnya keberanian harus menggantikan rasa takut yang selama ini membelenggu. Suatu sore yang dingin, kami duduk berdua di taman kampus, tempat kami biasa menghabiskan waktu. Aku melihat matanya yang penuh kehangatan, dan aku tahu, aku tidak bisa terus menyembunyikan apa yang aku rasakan. "Raka," aku mulai dengan suara gemetar. "Ada sesuatu yang harus aku katakan. Sesuatu yang sudah lama aku simpan." Dia menatapku dengan penuh perhatian, membuat hatiku semakin berdebar. Aku cinta kamu, lebih dari sekadar sahabat." Keheningan menyelimuti kami. Aku menunduk, takut akan jawabannya. Namun tiba-tiba dia menggenggam tanganku dan berkata, "Dara, aku juga merasakan hal yang sama. Aku takut kehilangan kamu, bukan hanya sebagai sahabat, tapi lebih dari itu." Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan lagi. Bahagia, lega, dan takut bercampur menjadi satu. Malam itu, kami tidak hanya mengakui perasaan, tapi juga memulai sebuah perjalanan baru, perjalanan cinta yang lahir dari persahabatan yang tulus. Namun, setelah pengakuan itu,
semuanya tidak langsung menjadi mudah. Hari-hari berikutnya, suasana antara aku dan Raka terasa manis sekaligus penuh ketegangan. Kami mencoba menyesuaikan diri dengan peran baru, sebagai lebih dari sekadar sahabat, tapi terkadang kata-kata yang dulu mudah terucap kini terhambat oleh rasa canggung. Raka, yang biasanya ceria dan terbuka, sesekali tampak ragu dan menyembunyikan pikirannya. Aku pun berjuang melawan rasa cemas. Bertanya-tanya apakah perasaannya benar-benar sama, atau hanya karena momen. Suatu sore, saat kami berjalan pulang bersama, dia tiba-tiba berhenti dan memandangku dalam. Dara, aku takut kalau kita salah langkah. Aku nggak mau kehilangan kamu, apapun yang terjadi, katanya dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya, berusaha meyakinkannya. Aku juga takut, Raka. Tapi aku percaya kita bisa jalani ini bersama. Meski penuh ketidakpastian, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan melepaskan dia, bukan sekarang, bukan saat ini. Namun, semakin kami mencoba menjalani hubungan ini, semakin aku merasakan beratnya dilema di antara cinta dan persahabatan. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus memilih menjaga persahabatan kami yang sudah terjalin begitu lama, atau berani melangkah lebih jauh ke dalam cinta yang penuh risiko? Raka pun tampak bingung. Dia yang dulu selalu bisa membuatku merasa aman, kini kadang menghilang tanpa alasan, meninggalkanku dengan ribuan pertanyaan dalam hati. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit yang gelap. Aku menulis dalam jurnalku, aku takut kehilangan dia. Tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri dalam perjalanan ini. Aku tahu, kami berdua harus membuat keputusan penting. Apakah cinta ini cukup kuat untuk mengalahkan ketakutan dan keraguan yang kami rasakan? Ataukah kami harus kembali ke zona aman sebagai sahabat saja? Malam itu aku dan Raka duduk di bangku taman kampus. Suasana sunyi menyelimuti kami. Aku melihat matanya yang penuh pergulatan. Sama seperti yang kurasakan. Dara, dia mulai pelan. Aku sudah lama memikirkan ini. Aku nggak mau kita kehilangan apa yang kita punya, tapi aku juga nggak mau terus-terusan hidup dengan penyesalan. Aku mengangguk, menunggu kelanjutan, katanya. Kalau kita memutuskan untuk mencoba cinta ini, aku janji akan berjuang demi kita. Tapi kalau kamu merasa terlalu berat, aku juga siap menjaga persahabatan kita seperti dulu. Hatiku bergetar. Ini bukan hanya tentang aku atau dia, tapi tentang kami. Tentang keberanian menghadapi masa depan bersama. Dengan suara yang nyaris berbisik, aku menjawab, "Aku siap, Raka. Aku siap mencoba, walau takut." Dia tersenyum dan menggenggam tanganku erat. Kita hadapi ini bersama-sama, Dara. Saat itu aku tahu, keputusan kami bukan hanya mengubah hubungan, tapi juga membentuk masa depan kami. Masa depan yang penuh harapan, ketakutan, dan tentu saja cinta. Hari-hari berikutnya adalah perjalanan yang tak mudah. Ada tawa, ada air mata, ada kebahagiaan yang bercampur dengan rasa takut kehilangan. Kami belajar mengenal sisi baru satu sama lain, menghadapi rintangan bersama, dan memperkuat ikatan yang dulu hanya persahabatan. Namun, di balik semua itu, aku selalu ingat satu hal penting. Cinta kami berawal dari persahabatan yang tulus, dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Suatu malam, saat kami duduk berdua di bawah langit berbintang, Raka menggenggam tanganku dan berkata dengan suara pelan, "Dara, terima kasih sudah percaya pada kita. Aku nggak pernah mau kehilangan kamu sebagai sahabat atau apapun yang kita jalani sekarang." Aku tersenyum, air mata hangat mengalir di pipiku. Aku juga, Raka. Kita mungkin pernah takut, tapi sekarang aku yakin, apapun yang terjadi, aku ingin berjalan bersamamu. Dalam pelukan itu, aku merasakan kedamaian yang selama ini aku cari. Cinta dan persahabatan bukan pilihan yang harus dipisahkan, tapi sebuah perjalanan yang bisa kita jalani bersama. Dan aku tahu, selama kita bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Terima kasih yang sudah mendengarkan kisahku. Kalau kamu suka cerita penuh emosi dan kisah cinta ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya
supaya kamu enggak ketinggalan episode terbaru dari cerita kita. Yuk, jadi bagian dari keluarga kita di sini.